Sementara itu pemirsa, jurnalis Malang mendapatkan layanan trauma healing pasca tragedi Kanjuruhan. Hal ini guna memulihkan psikis para jurnalis. Tragedi Kanjuruhan menyisakan duka mendalam bagi semua, termasuk para jurnalis yang bekerja pada malam tersebut. Tidak hanya melaporkan kejadian di lapangan, tapi juga turun membantu Aremania yang menjadi korban. Kelamnya hal tersebut menyisakan trauma tersendiri bagi jurnalis. Para jurnalis mendapat layanan trauma healing oleh tim psikologi UMM Kota Malang. Hal ini guna memulihkan psikologi jurnalis. Hal ini disambut baik oleh jurnalis di Malang. Trauma healing menjadi pemulihan dari tragedi kelam pasca tragedi Kanjuruhan. Ya, paling tidak dengan adanya konseling yang disiapkan oleh teman-teman dari UMM ini bisa membantu, terutama terkait trauma-trauma yang diderita oleh teman-teman saat di tempat kejadian perkara. Memang yang saya lihat waktu di kejadian itu, kita lebih banyak melihat korban sering berlalu lalang di hadapan kita, tepatnya di pintu selatan di tempatnya media. Memang cukup banyak, bahkan banyak yang cerita, bukan yang cerita, maksud kami banyak teman-teman dari Aremania yang memberikan teriakan-teriakan kepada para media, terutama untuk membantu evakuasi korban. Jadi akhirnya teman-teman dengan rela hati harus menanggalkan sebuah berita hanya untuk kemanusiaan dalam membantu dari korban yang terjadi di Kanjuruhan. Kita diberikan fasilitas sama UMM untuk teman-teman media ataupun siapapun untuk mengikuti konseling dalam kaitannya dengan trauma healing, karena ini bisa membantu bagi teman-teman untuk melupakan kejadian yang terjadi saat di Stadion Kanjuruhan. Sementara itu, menurut tim psikologi UMM, berdasarkan hasil observasi para jurnalis mengalami gejala trauma, namun tidak traumatik akut. Dengan adanya pendampingan dan treatment seperti bercerita kelompok, karena tidak sendirian mengalami kondisi yang sama, berdoa dan olahraga, mereka akan bisa menghadapi trauma. Oke, sebenarnya kalau untuk mengatakan bahwa ini kondisi yang traumatis dalam konteks mereka mengalami trauma, itu memang harus dalam kriteria tertentu ya. Jadi untuk mengatakan seseorang mengalami trauma, itu yang pertama adalah harus terjadi selama 6 bulan. Jadi sensasi fisiknya itu harus terjadi selama 6 bulan dulu. Kalau belum terjadi selama 6 bulan, kita nggak bisa bilang itu kondisi traumatis. Sehingga saya bisa mengatakan bahwa teman-teman wartawan di sini, teman-teman media massa di sini memaknai peristiwa itu sebagai peristiwa yang mengerikan, yang mencekam, di mana mereka mungkin nggak bisa banyak berbuat apa-apa, muncul perasaan berdosa, bersalah, selalu terpikir, ada sensasi tubuh juga, misalnya gitu ya, perasaan tidak nyaman ini. Cuman kan ini baru berlangsung selama mungkin sekitar 3 minggu ya, hingga saat ini. Ya perasaan tidak nyaman pasti masih dirasakan gitu ya, apalagi mereka benar-benar merasakan kegentingan situasi tersebut gitu. Cuman untuk bilang trauma belum bisa kita katakan ini masih gejala traumatis, sehingga dukungan pertama, bantuan segera untuk bisa kita berikan kepada mereka itu sangat amat penting agar mencegah terjadinya trauma yang terjadi. Posko pelayanan psikologi UMM berada di lantai 1 Masjid Ar-Fahrudin, terbuka untuk umum bagi siapa saja penyintas tragedi Kanjuruhan yang membutuhkan. Dari Kota Malang, Jawa Timur, Dion Arista, ATV melaporkan.